Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di video lanjutan pembahasan peraturan Ban PT nomor 13 tahun 2023 tentang standar akreditasi nasional yang akan digunakan mulai aktif berlaku diperkirakan 2024 atau tahun 2025. Pada video kali ini kita akan membahas dua dari 4 kriteria akreditasi yang diatur di SAN ini, yaitu culture dan relevance. Ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari pembahasan video kali ini. Jadi sebagaimana kita pahami di peraturan Ban PT ini disebutkan istilah KRAM. Sementara istilah masukan, proses, kemudian luaran ini kita temukan di Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 53 tahun 2023 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi. Namun di peraturan Ban PT ini ditambahkan satu lagi standar, yaitu standar dampak. Coba kita lihat di bagian culture dan relevance bagaimana diturunkan lagi di dalam 4 standar ini. Kita mulai untuk melihat culture. Jadi bagian culture ini ada, kita di video pembahasan sebelumnya ini dikenal dengan pengistilahan budaya mutu. Jadi budaya mutu itu terkait dengan yang pertama sistem dan SOP tata kelola internal. Jadi pedoman-pedoman yang ada di lingkup perguruan tinggi kita harus bisa dipastikan. Nah, itu sejalan dengan fungsi dan organ SPMI. Fungsinya sistem penjaminan mutu itu kita mengenal istilah PPEPP. Nah, semua SOP itu pasti turunannya dari P pertama. P pertama itu adalah penetapan standar, dan itu terkait juga dengan buku 4. Jadi di Permendikbud 53 2023 masih mengenal 4 buku SPMI itu ya. Yang pertama adalah kebijakan, kemudian yang kedua manual, yang ketiga standar, dan yang keempat adalah formulir gitu. Jadi masih relevan dan masih akan digunakan di kedepannya. Jadi ini yang harus menjadi yang harus ada ya di bagian culture ini. Jadi ada di masukan ini. Kemudian yang kedua adalah standar proses. Di standar proses ini adalah ya proses-proses pelaksanaan. Jadi kalau kita tarik di siklus PPEPP, maka proses ini adalah pelaksanaan standar yang terkait dengan ini pengelolaan, administrasi akademik, keuangan, SDM, aset lain. Jadi semua yang sudah ditetapkan di P pertama ini kemudian dilaksanakan dalam pelaksanaannya, ini dikenal istilah proses, sebagai jaminan mutu kita, budaya mutu kita itu harus dilaksanakan. Kemudian yang kedua adalah luaran. Yang ketiga ya, masuk kami adalah luaran atau capaian, atau dalam bahasa Inggris ini kita kenal istilah output. Ya, kalau masukan ini kita mengenal istilah input, kemudian proses, kemudian luaran ini adalah output. Jadi setelah kita tetapkan, kita kemudian laksanakan. Kemudian yang berikutnya indikator yang akan menjadi indikator di bagian luaran capaian ini adalah ini bagian daripada proses-proses ya, proses-proses evaluasi gitu ya, proses-proses evaluasi yang dilakukan terhadap penetapan standar. Jadi ada indikatornya itu adalah laporan ya, laporan per semester. Nah, apa aja di situ? Ada evaluasi proses pembelajaran, ada evaluasi penilaian pembelajaran, ada evaluasi kalau terkait dengan tata kelola ini, maka kita mengenal
survei kepuasan internal, dan kita mengenal di beberapa survei pemantauan dan evaluasi itu ini terkait dengan luaran atau capaian. Ya, kemudian yang selanjutnya itu adalah dampak. Ya, ini dampak ini bisa dipahami kalau dalam bahasa Inggris ini ya kita pahami sebenarnya impact ya. Ya, impact. Jadi dampak setelah, meskipun dalam pemahaman kami ini sebenarnya melompat ya, karena setelah output itu kita mengenal di logical framework approach itu kita mengenal itu ada outcome ya. Jadi ini kami melihatnya ini lompatan dari output ke langsung ke dampak. Nah, apa aja yang bisa disiapkan di dampak ini? Kita ini ada pengakuan hasil audit ya, akreditasi nasional dan internasional ya. Jadi ini berdampak ya pada keluarnya akreditasi ya atau sertifikat akreditasi. Apakah dia di sertifikat di tingkatnya nasional ataupun internasional. Apakah ini termasuk juga dalam audit ya, atau sertifikat di bagian akuntansi, ataukah di bagian sekarang kita mengenal juga ISO ya, ISO di banyak bidang ya, ada di bidang terkait dengan pengelolaan, ada di bidang mitigasi ya. Jadi sistem ISO ini juga ini kan banyak. Jadi tagihannya itu bisa diperlihatkan di bagian dampak ini. Nah, termasuk di sini tentu saja adalah ya hasil-hasil audit dari internal maupun eksternal tadi. Jadi eksternal ya bisa tadi dari ISO ini tergantung kita mau bergerak atau mendapatkan pengakuan di bidang apa ya. Karena sepemahaman kami ISO itu juga ada beberapa bagian bidang yang bisa diakreditasi, bisa diaudit di sini. Nah, inilah bagian culture yang harus disiapkan ya, yang menjadi tagihan nanti di bagian akreditasi. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu relevance. Nah, relevance ini ada 3 ya, dia terkait dengan tridharma. Yang pertama dia terkait dengan dharma pertama, yaitu pendidikan. Bila kita lihat di masing-masing standar nanti ini, di standar masukan, proses, luaran, dan dampak, nah kita bisa lihat beberapa indikator yang akan muncul, dan indikator itu tentu akan menjadi penilaian akreditasi. Nah, misalkan di bagian masukan ini ada perluasan akses, keragaman asal calon mahasiswa. Jadi input mahasiswa itu dari mana saja berasal. Kemudian bagaimana berapa yang mendaftar, berapa yang diterima gitu. Jadi kelihatan juga ada sistem kompetitifnya di sana. Ada selektivitas yang kemudian bisa kelihatan. Kemudian yang kedua adalah apakah ada program-program afirmasi ya, bagi beberapa program yang bisa masuk ke perguruan tinggi itu melalui program apa saja. Itu bisa dilaporkan menjadi indikator di bagian standar masukan ini. Kemudian rancangan OB ya, keterlibatan atau masukan dari stakeholder. Jadi ini terkait dengan bagaimana perancangan kurikulum RPS, apakah dia sudah melibatkan proses-proses eksternal ya, atau stakeholder yang terkait. Kemudian di bagian proses ini ada kurikulum KKNI yang hari ini juga tagihannya adalah ada muatan MBKM-nya. Jadi di kurikulum yang digunakan itu ada muatan MBKM ya. Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
Nah, kemudian di luaran kita lihat ini akan terkait dengan saya membayangkan survei tracer study itu akan terkait dengan critical thinking, communication, collaborative, dan creativity. Jadi luaran kita itu diarahkan kepada jadi alumni perguruan tinggi itu kemudian diarahkan pada 4 ya kemampuan ini. Nah, tentu saja tracer study-nya akan mengikut di kemampuan ini. Kemudian yang kedua ini terkait juga dengan akan terkait dengan pengguna lulusan kerja. Lulusan alumni kita itu bekerja di mana, apakah dia sebagai karyawan ya, ataukah dia adalah pengusaha, wilayah kerjanya, cakupan kerjanya di mana saja. Kemudian yang keempat di standar dampak, nah ini soal reputasi ya. Jadi pengakuan kompetensi lulusan oleh masyarakat dan industri. Jadi betul-betul bukan hanya dilihat dia kerja di mana, tetapi apakah ada pengakuan dari tempat dia bekerja, tempat alumni bekerja itu, apakah ada apresiasi, apakah ada rekognisi dari alumni kita itu yang di standar dampak ini juga yang jadi tagihan di situ. Kemudian di bagian dharma yang kedua yaitu penelitian. Di bagian penelitian ini coba kita lihat di bagian masukan, kemudian proses, luaran, dan dampak. Jadi apa tagihan yang di masing-masing standar ini? Yang pertama, di penelitian ini tagihannya adalah peta jalan. Jadi roadmap penelitian. Kemudian usaha-usaha pengembangan kualitas SDM peneliti sesuai dengan misi PT. Jadi ini juga nanti akan terkait dengan mission ya, di M yang terakhir, CRAM ya. M yang terakhir itu mission, diferensiasi misi itu memang ada kekhasan, ada keunikan dari masing-masing perguruan tinggi, kemudian itu diturunkan dalam roadmap penelitian ya. Kemudian usaha-usaha pengembangan terhadap kelompok riset itu harus dikuatkan. Kemudian selain itu, masukan yang kedua ini adalah variasi sumber pendanaan. Jadi pendanaan dari luar, apakah dari dalam negeri ataupun luar negeri, itu juga menjadi indikator dari bagian standar masukan ini. Kemudian di bagian standar proses kita mengenal ada konsistensi pelaksanaan topik dan pentahapan riset sesuai peta jalan. Jadi di pelaksanaan ini, tadi ini adalah P yang pertama, penetapan ini di pelaksanaan, maka pelaksanaan dosen itu, penelitian dosen itu harus sesuai dengan roadmap. Jadi jangan sampai roadmapnya sudah disusun tapi ternyata dosennya meneliti tidak sesuai dengan roadmap. Jadi betul-betul harus sudah disesuaikan dengan baik sejak awal. Kemudian yang ketiga di standar luaran, ya ini terkait dengan ini keberfungsian ya. Jadi keberfungsian laporan akademik itu lebih di peraturan Bank PT ini lebih harus ditingkatkan ya. Jadi misalkan ini disebutkan keberlanjutan riset dan pengembangan sesuai peta jalan. Jadi kira-kira dalam teknisnya penelitian itu multi-year ya, jadi supaya dia bisa berdampak nanti. Jadi ada capaian, ada output setiap tahun, dan itu bukan hanya sekedar luaran berupa laporan akademik saja ya, bahkan tagihannya bisa lebih daripada itu. Kemudian yang kedua adalah jangkauan dan keberagaman kerjasama riset dan pengembangan. Jadi soal hasil penelitian kita itu di luaran ini, hasil penelitian kita itu bisa dimanfaatkan oleh instansi luar, dan itu adalah bentuk bagian daripada kerjasama kita, pemanfaatan laporan kita. Jadi bukan hanya sekedar yang kalau yang sekarang ini tagihannya misalkan HKI, itu HKI lebih kepada kepentingannya dosen ya. Jadi tidak terlalu berdampak kepada instansi luar. Kemudian ini tagihannya adalah dampak. Di standar dampak itu akhirnya
bila laporan kita itu dijadikan rujukan oleh pengambil kebijakan menjadi perda misalkan, atau di peraturan bupati atau di instansi-instansi terkait, maka tentu saja ada rekognisi yang bisa didapatkan ya. Jadi tagihannya ini memang lebih luas ya jangkauannya. Kemudian yang ketiga, dharma yang ketiga adalah dharma pengabdian kepada masyarakat. Ini masih di R yang kedua, itu di kriteria yang kedua ya. Setelah culture, R-nya adalah relevance. Di bagian dharma PKM ini kita coba lihat juga bagaimana tagihannya ya, yang diproyeksikan menjadi indikator di bagian masukan ini. Nah, ini disebutkan rencana pengembangan kepakaran. Jadi ini juga terkait sebenarnya juga roadmap penelitian yang sebelumnya, dan ada roadmap PKM. Jadi dosen kita itu akan pakar di bidang mana, di bidang pengabdian. Jadi ini sudah harus ada penetapannya. Kemudian yang kedua adalah di standar proses ada pelaksanaan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional. Jadi kepakaran kita itu juga digunakan di tingkat masyarakat. Ada yang ahli bidang-bidang tertentu, maka dia digunakan sesuai dengan dinas di Pemda ataukah mungkin organisasi non pemerintah. Kemudian yang standar yang ketiga adalah luaran atau capaian. Disebutkan perkembangan kapasitas dan ragam layanan kepakaran terlembaga pada tingkat lokal dan nasional dan internasional pada sektor pemerintah dan swasta. Jadi PKM kita itu bukan hanya menjadi laporan akademik semata, tetapi memang dia menjadi bagian ya di instansi, apakah di lokal, nasional, lebih bagus kalau dia ternyata digunakan di internasional. Jadi memang ini lebih advance ya, lebih maju sekali, lebih meluas lagi tagihannya. Kemudian yang berikutnya adalah standar dampak. Nah, tentu saja ini akan terkait dengan rekognisi. Jadi keahlian, pengakuan kepakaran secara profesional dosen kita ini memang di instrumen ini akan lebih kembali lagi, ini akan lebih tagihannya memang lebih besar. Jadi ini terkait dengan rekognisi, sama dengan yang penelitian tadi, rekognisi atas hasil penelitian kita, dan ini hasil PKM kita, itu ada pengakuan, ada bukti bahwa betul hasil penelitian kita, hasil PKM kita dilaksanakan oleh instansi di luar dari satuan kerja kita atau perguruan tinggi kita. Nah, inilah yang untuk video ini kita membahas culture dan relevance. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ada sedikit wacana awal sebelum kita menunggu instrumen yang akan dikeluarkan oleh BAM PT dan juga LAM ya, Lembaga Akreditasi Mandiri. Insyaallah di video berikutnya kita akan lanjutkan di accountability dan mission. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.